Masya Allah. Sedikit sebelum dilanjutkan, bagus sekali. Biar ada sesuatu yang dibawa pulang. Di sini di dua ayat yang dibaca oleh Bapak kita ini ada dua kata. Di sini dua kata diulangi, ya, yaitu kata apa? An-Nabiyyal Ummi, ya, di ayat 157 158. An-Nabiyyal Ummi yang pertama, yang kedua An-Nabiyyil Ummi. Bagaimana pemahaman kita tentang Nabi Muhammad SAW selama ini? Ini apalagi ini mau masuk Rabiul Awal, itu kita akan menggali sejarah, mengulang kembali sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini singkat saja karena waktu sebenarnya ini tahsin, ya. Tapi karena ada kata-kata yang penting untuk kita fokus, kita bahas sedikit. An-Nabiyil Ummi, apa itu Nabil Ummi? Ada sebagian orang mungkin memaknai Nabil Ummi itu sebagai nabi yang buta huruf, ya, buta huruf. Padahal tidak demikian artinya. Jadi An-Nabiyil Ummi ini bukanlah nabi yang buta huruf. Ya, dari bacaan kami, dari penjelasan dari guru kami, ya, bahwasanya An-Nabiyil Ummi ini bukan nabi yang buta huruf. Bukan nabi yang buta huruf. Ya, jadi bukan nabi yang buta huruf. Karena ketika buta huruf itu berarti tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Padahal dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW ahli dalam berdagang. Datang pelanggan misalnya, Pak, saya mau beli ini, mohon maaf, saya nggak bisa membaca apa yang Anda tulis. Bagaimana menjadi pedagang yang sukses tapi nggak tahu list-list dagangan yang akan dibeli, akan dijual dan sebagainya. Terus dari sejarah seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dicintai oleh pamannya. Siapa pamannya? Pamanda Abu Talib, melebihi daripada anak-anaknya yang kandung. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, itu sangat dimuliakan, itu sangat dicintai adalah Nabi Muhammad SAW, keponakannya. Tapi tidak pernah ada dalam sejarah kita mendengar ada yang menceritakan Sayyidina Ali itu buta huruf. Ini dulu. Tidak ada yang pernah kita dengar Nabi Muhammad SAW itu Sayyidina Ali itu buta huruf. Kalau misalnya, ya, didapatkan pada saat itu kondisi Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, tentulah pamannya ini akan memberikan apa? Memberikan privat, memanggil guru kepada untuk Rasulullah agar diajarkan membaca dan menulis. Oke, karena Nabi adalah orang yang paling sangat dicintai daripada anak-anak kandungnya sendiri, pamanda Abu Talib tadi. Tapi tidak ada cerita ini. Paham maksudnya? Kalau diketahui Nabi itu buta huruf, tentulah pada saat kecil Nabi itu sudah disekolahkan, sudah diberikan guru privat. Karena tidak ada sejarah kita baca Sayyidina Ali itu buta huruf. Kok tiba-tiba diceritakan Nabi yang buta huruf? Dulu. Ini panjang, saudara. Tapi kami sudah buat videonya. Ya, ada kami share. Tapi intinya An-Nabiyil Ummi ini bukanlah Nabi yang buta huruf. Al-Ummi itu betul artinya buta huruf dalam bahasa Arab. Al-Ummiyu. Ketika ada istilah mahwul ummiyah. Mahwul ummiyah itu artinya penghapusan buta huruf, betul. Mahwul ummiyah. Tapi ketika kata ummi ini disandingkan kepada Nabi, bukan itu lagi artinya. Nah, ini harus paham. Karena bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Ketika ditempatkan pada konteks ini artinya ini, ketika ditempatkan di sini artinya ini. Contohnya kita katakan al-kirsh. Nah, ini sering kita ulang-ulang al-kirsh. Al-kirshu itu
kalau kita datang ke nelayan, al-qirsh, qaf ra shin, al-qirsh. Uridu qirshan, saya mau qirsh kalau bahasa Arabnya. Saya mau qirsh. Ini nelayan baru pulang melaut, sudah sampai ke pelabuhan, uridu qirsh. Apa maknanya? Tentulah yang dipahami oleh nelayan konteks pada saat itu adalah saya mau ikan hiu. Qirsh itu ketika kita berinteraksi dengan nelayan artinya ikan hiu. Namun ketika kita berinteraksi dengan pegawai bank, qirsh, uridu qirsh, artinya uang receh, uang. Jadi sama-sama qirsh, tapi dalam konteks dengan nelayan artinya ikan, nama ikan. Namun ketika berinteraksi dengan pegawai bank, orang yang mengelola keuangan, tentulah yang dia pahami bukan ikan hiu. Nggak mungkin dia keluarkan ikan hiu dari mejanya, pasti dia keluarkan uang receh. Nah, jadi ketika al-ummi ini disandingkan, dinisbatkan kepada saya, kepada selain Nabi Muhammad SAW, maknanya saya yang buta huruf, bapak yang buta huruf. Tapi ketika disandingkan ke Nabi, bukanlah Nabi yang buta huruf. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW itu buta huruf. Maha suci Allah. Ini diantara dalilnya. Ya, an-nabil ummi ini apa maknanya? Ya, walaupun ada nanti dalil-dalil Al-Quran yang lain, ayat-ayat yang lain, tapi bukan menunjuk kepada hal tersebut, bukan menunjukkan kepada Nabi yang buta huruf. Karena sejarah ada, hadis ada, ketika di dalam gua Hira, ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, Iqra, apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Ma ana biqari, mungkin ya sebagian orang mengatakan saya tidak bisa membaca, tapi ada pemaknaan yang lain. Ma'ana biqari ini artinya apa yang harus saya baca. Karena turunnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu al-alaq 1-5 itu kan bukan lembaran, bukan tulisan. Iqra, bukan tulisan. Ma'ana biqari, apa yang harus saya baca? Karena bukan tulisan. Malaikat Jibril tidak turun dengan tulisan, sehingga Nabi Muhammad harus membaca. Bukan tulisan. Jadi ibaratnya kalau meja ini kosong, datang orang, Pak tolong tanda tangan sebentar. Apa yang harus saya tanda tangani? Karena kosong. Ketika datang malaikat Jibril, apa yang harus saya baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat selanjutnya. Ya, jadi tentunya ini penting saya pikir, karena kita sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita harus pelajari sirahnya, ya, pelajari sunnah-sunnahnya. Juga kita harus pelajari bagaimana sebenarnya makna ummi ini. Jadi dijelaskan kemudian al-ummi di sini maknanya apa? Al-ummi di sini, ummi di sini berasal dari kata ummun. Ummun itu artinya ibu. Ibu itu artinya induk. Induk itu artinya apa? Aslul usul, asal muasal segala sesuatu. Nabi ummi artinya nabi yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Induk alam ini kan Rasulullah. Laulaka lama khalaqtul aflaka. Kalau bukan karenamu ya Rasulullah, saya tidak menciptakan alam semesta ini. Jadi Rasulullah SAW itu adalah asal usul. Apabila ditinjau al-ummi di sini berasal dari kata ummun, ibu. Jadi ummun dalam bahasa kita, ummi itu tempat dituju artinya, qasdul. Jadi seorang anak ketika mengatakan ummi, ya, ketika ketemu ayah tetap ditanya mana ibu. Ya, mana mama? Karena mama ini, ummi ini adalah tempat yang dituju, tempat dituju oleh anak-anak, induknya. Jadi ummun itu nabi al-ummi. Ada juga pemaknaan ummi di sini berasal dari kata imamun. Jadi nabi ini nabi sebagai kepala, sebagai pangulai alam, sebagai imam,
sebagai pemimpin. Pemimpin alam semesta ini itu adalah Rasulullah SAW. Pemimpin alam semesta berarti makhluk. Artinya Allah menciptakan pemimpin rahmatan lil alamin. Di sini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin. Kemudian ada juga yang maknanya al-ummi di sini artinya nabi yang berasal dari bangsa Arab. Al-ummi itu artinya orang Arab. Karena sebelum Nabi Muhammad itu nabi-nabi itu diturunkan kepada non-Arab, Bani Israel, bukan orang Arab. Setelah Nabi Isa diturunkanlah An-Nabiul Ummi, nabi yang berasal dari orang Arab. Maka disebutkan di sini yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ya ar-rasul an-nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Tertulis Nabi al-Ummi ini di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Bahwasanya ada nabi yang diutus dari bangsa Arab di dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang merupakan ini kitabnya Bani Israel. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,